Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam, pagi, siang. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Muhammad Kausar, yang kedua Rizky Ramadhani, dan Muhammad Zaki sebagai anggota ketiga. Jadi kami akan membawakan judul analisis efisiensi dan efektivitas program stimulasi untuk peningkatan produksivitas pada sumur KMMM. Selanjutnya, next mas. Jadi kami mengambil latar belakang sektor hulu migas berperan penting dalam penyediaan energi nasional. Salah satu tantangan utama dalam operasi produksi adalah penurunan laju produksi atau decline pada sumur existing akibat kerusakan formasi atau formasi damage di zona near wellbore. Kerusakan ini menurunkan permeabilitas dan menimbulkan skin factor positif sehingga mengurangi produktivitas indeks G atau sumur. Untuk mengatasi hal tersebut digunakanlah program stimulasi sumur seperti metric acidizing atau hydraulic fracturing yang bertujuan menghilangkan hambatan aliran dan memulihkan produktivitas pada sumur KMMM. Analisis historis menunjukkan kerusakan formasi berat yang ditandai oleh net oil rendah dan water cut yang tinggi. Program stimulasi kemudian dilakukan untuk meningkatkan performa sumur. Evaluasi teknik diperlukan guna untuk meningkatkan efektivitas stimulasi dan menentukan langkah operasi berikut. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui analisis ini adalah sebagai berikut. Yang satu, pertama, menganalisis data produksi sumur KMMM untuk menentukan nilai laju produksi net atau Q dan produktivitas indeks PI atau J pada kondisi prastimulasi dan pasca stimulasi. Yang kedua, menghitung skin factor S sumur KMMM pada kondisi prastimulasi dan pasca stimulasi. Dan yang ketiga, mengukur tingkat peningkatan kinerja sumur yang dihasilkan dari program stimulasi, diukur dari rasio peningkatan produktivitas atau J final dibagi J initial dan penurunan skin. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program stimulasi, efektivitas teknik, serta menganalisis keterbatasan atau kelemahan efisiensi operasionalnya, khususnya terkait dengan dampak peningkatan produksinya. Selanjutnya, adapun batasan masalah dari kelompok kami, yang pertama, analisis berdasarkan eksklusif pada data produksi harian, gross, net, water cut pada sumur KMM yang tersedia. Yang kedua, perhitungan kinerja sumur dan skin factor berdasarkan pada model aliran radial, steady state dan pushed state menggunakan asumsi parameter reservoir karena tidak tersedianya data uji tekan pressure analisis. Yang ketiga, nilai skin factor prastimulasi diasumsikan positif tinggi, misalnya plus 20, untuk mempresentasikan kondisi kerusakan formasi yang parah yang menjadi justifikasi utama dilakukannya program stimulasi. Yang keempat, analisis efisiensi difokuskan pada perbandingan volume fluida dan peningkatan net oil gradient dibandingkan dengan peningkatan water cut, bukan pada perhitungan keekonomian rinci cost benefit atau analisis. Yang kelima, analisis tidak mencakup desain detail formula fluida stimulasi, logistik, atau kondisi fasilitas permukaan. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Di mana didapat perbandingan antara data sebelum dilakukannya steam dan setelah steam.
Pertama ada data gross, di mana sebelum Steam didapat di angka 318 dan setelah Steam 337. Ada data net sebelum Steam 96 dan setelah dilakukannya Steam di angka 12, dan watercard-nya yang sebelumnya 97 dan setelah dilakukannya Steam didapat angka 90. Next. Adapun IPR before stimulation-nya, pertama ada gradient fluida, di mana specific gravity mix-nya 0,433, laju produksi air watercard dikalikan dengan laju produksi total dan didapat angka 308,46. Adapun productivity index-nya antara laju produksi total dibagi dengan reservoir pressure dikali PVF dan didapat angka 3,91885. Ada Q maksimum di angka 1078,49. Ada PVF dengan didapat 194,059 dan reservoir pressure didapat angka 275,205. Next. Lanjut Jo. Ini apa? Adapun IPR after stimulation-nya, gradient fluida didapat di angka 0,43, laju produksi air 303,3, productivity index di angka 4,13, Q maksimum di angka 1137,79, PVF didapat dengan 193,738 dan reservoir pressure di angka 275,27. Next. Dan dapat dilihat perbandingan IPR, di mana IPR sebelum dan sesudah treatment, di mana didapat laju penurunan antara PVF dengan PO-nya. Oke, di sini kita menganalisis beberapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu di dalam sumur tersebut. Di sini ada feature pressure gradient yang terdapat di rumusnya. Lalu ada fracture pressure, lalu ada core pressure, lalu ada P maksimum. Jadi kenapa saya di sini hanya memberikan rumusnya saja, karena kita hanya mencari satu kedalaman, lalu kita akan mendeteknya di Excel yang sudah kita kirimkan di Google Drive. Nah, didapatkan chemical injection 9,517 barel per menit. Nah, ini merupakan kecepatan maksimal yang
untuk menjaga reservoir tersebut agar porositasnya atau permeabilitasnya tidak rusak. Di sini kita memakai casing yang didapatkan dari soal. Lalu di sini kita juga harus mencari volume casingnya. Dan kita juga mendapatkan volume asamnya. Dari galon kita ubah dulu ke barak. Setelah kita mendapatkan harus berapa yang harus di max injectionnya, kita harus menentukan laju injeksi solventnya, yakni chemical yang dipakainya. Nah, di sini dapatkan K-nya 379,6, net pay, reservoir, radius eksternal, radius wellbore, viskositas solvent oil, porositas, dan radius penetration. Ini merupakan grafik yang didapatkan setelah kita melakukan perbandingan pore pressure dan fracture pressure dibandingkan dengan depth. Kita melakukan injeksi itu ada batasannya. Nah, di dalam grafik ini dari kedua garis tersebut kita gambaran kasarnya merupakan titik maksimal, berarti ada pada di dalamnya. Jikalau kita menginjeksikan di luar dari grafik ini, akan mengakibatkan porositas dan permeabilitas yang semakin lama akan merusak karena terlalu cepatnya kita menginjeksikan chemical ke dalam sumber tersebut. Lalu kita juga membahas di ekonomi chemical yang dipakai, yang sudah ditentukan juga dari datanya, sudah diberikan juga harganya. Bahan chemical yang kita pakai yakni musol atau mutual solvent dan toluen. Setelah kita dapatkan ya ini 40-60, yakni 40 yang musolnya, maaf, yang toluen itu yang 40 dan yang 60 itu yang mutual solventnya. Dan jikalau kita masukkan ke dalam rupiah bisa mencapai 1 miliar untuk mutual solvent dan 940 juta untuk toluen. Dan mengapa di chemical ini masih tergolong sulit? Karena ekonominya yang sangatlah mahal, makanya sangat jarang ditemukan walaupun bagus dalam kondisi fasilitasnya. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya balikan lagi ke Rizky Ramadhani untuk melakukan penutupan. Terima kasih atas waktunya teman-teman saya, dan terima kasih untuk Bapak Stevi yang sudah mau mendengarkan dan memperhatikan kami untuk melakukan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.